Shalom, selamat pagi Bu Joyce, selamat pagi Bu Rosalind, selamat malam teman-teman ya. Pak John. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Baiklah, kita akan bisa memulai ibadah kita di pagi hari ini. Oke, selamat bergabung Pak Jonathan Punidi bersama Ibu Magdalena dari Kediri sudah bergabung ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Dan mari kita sambut host kita. Pagi hari ini dipersilakan host. Lagi, Pak. Iya. Terima kasih. Shalom. Ya, Belum. Pada pagi hari ini, untuk kesempatan buat saya sebagai host, sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, apa kabar? Luar biasa. Amin, yes. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada pagi hari ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan susunan acara ibadah Gereja CLCC pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juli 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman, Nederland. Host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, doa propitik Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya, pengumuman Ibu Rosalin dari Jerman, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri selesai. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah berikan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, saatnya ini anak-Mu berdoa, kasih dan karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami yang akan mulai ibadah pada pagi ini. Beserta dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan kami pengertian dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kiranya hanya kasih setia yang senantiasa menyertai kami mulai dari awal sampai selesai. Urapi hamba kami Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah pagi ini. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama haleluya, amin. Amin. Silakan saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dengan segenap hati di pagi hari ini.
Pujian akan kita naikkan kepada Tuhan Yesus ya, yang layak disembah, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Oh yes. Bapa, ku persembahkan
hamba, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. 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 Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi ya bagi Tuhan di pagi hari ini, dan nanti doa sebelum firman Tuhan akan dinaikkan oleh, puji Tuhan ya, sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri, dan nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Haleluya. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Yesus, Engkau yang lain. Terima segala pujian, hormat, dan sembah kami. Terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau Dia termulia di bumi dan di surga. Satu kali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Segenap hatimu katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya untuk dengar firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri dipersilakan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Om telah diberikan kesempatan saya untuk berdoa sebelum firman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah bangunkan kami kembali untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu ini sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ya. Mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang sangat sempurna Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Om John Sarbunan yang akan membentangkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu menjadi penopang, menjadi senjata bagi kami Tuhan, untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Menjadi perisai bagi kami Tuhan, agar kami selalu aman berlindung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian Tuhan. Jika pada kami masih ada ketidaksempurnaan bagi kami, Engkau lah yang akan menyempurnakan kami Tuhan, dengan kebenaran firman Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami selalu Tuhan, Amin. untuk memahami, untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengar, dan kami akan taati kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Yonatan Ponidi ya. Doa yang sangat indah sekali pagi ini dari Kediri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat datang buat kita semua. Ibu Weli Hukubun bersama juga dengan Ibu Jajuk ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, mari saudara sekalian, kita sebelum dengar firman Tuhan, kita akan dengar dulu kesaksian Bu Weli bagaimana tentang anak Aldo, cucu Aldo, gimana Bu? Ya, baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Puji nama Tuhan untuk kasih perlindungan, pertolongan, kuasa, berkat Tuhan yang kita semua alami dalam hidup kita. Secara khusus, saya bersyukur buat Tuhan untuk pertolongan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan buat cucu kami Arsenio yang jatuh dan muntah, namun dengan kuasa doa itulah yang terus ada pemulihan sehingga dia boleh bisa makan baik dan tidak muntah, sebatas yang bisa makan dia makan dan bisa bermain lagi. Terus doa itu dinaikkan pada Tuhan supaya pemulihan yang sempurna Tuhan beri. Khusus buat cucu kami Aldo, puji Tuhan kemarin sudah mengikuti ujian yang terakhir. Nanti minggu depan mendengar hasil yang akan dicapai. Percaya doa orang benar sangat besar kuasa
Kalau Tuhan memberikan berkat kelulusan menjadi polisi, maka tidak ada seorang pun yang akan menutup berkat itu dari cucu kami Aldo untuk menerima Amin. berkat untuk kelulusan jadi polisi. Terima kasih untuk doa Bapak Pendeta, bahkan semua persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, waktu saya kembalikan. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang selalu yang terbaik. Amin ya. Oke, Amin. tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah rahasia tidak takut berkorban. Ya, memang saudara-saudaraku, ikut Yesus itu pasti ada pengorbanan ya. Korban. Memang korban itu sakit, saudaraku. Siapa bilang korban tidak sakit ya? Seperti kemarin saudara-saudara kita merayakan hari raya korban Idul Adha. Mereka kan menyembelih kambing, menyembelih sapi ya dan seterusnya, saudara. Dan itu memang ketika disembelih hewan itu, apakah kambing, apakah sapi, lehernya disayat, itu pasti hewan itu pasti dia berteriak kesakitan ya. Karena ada darah yang keluar, darah yang mengucur, mengalir keluar, saudaraku. Dan itu memang sakit ya. Nah, kita pun di dalam kita mengiring Tuhan, saudaraku, pasti ada pengorbanan. Kita melayani juga pengorbanan. Korban apa? Korban waktu iya, korban pikiran iya, tenaga iya, korban materi iya, termasuk juga korban perasaan, saudaraku ya. Jadi kita ini kan ikut Zoom ini kan bagaimanapun juga kan kita korban ya. Mau tidak mau kita beli pulsa ya, kita beli kuota sehingga kita bisa ikut. Ini satu pengorbanan yang luar biasa ya, menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita sebagai pengantar pendahuluan supaya kita mengerti rahasia tidak takut berkorban ya. Kalau orang takut berkorban maka dia tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi kita semua anak-anak Tuhan, kita tidak takut berkorban ya bagi Tuhan. Masa untuk urusan dunia aja kita mau korban, tapi urusan kerajaan sorga kita gak mau korban. Kita pasti korban ya. Dan itu terbukti saudaraku. Sampai hari ini luar biasa Bapak Ibu sekalian berkorban. Ikut ibadah pagi, Bro Salim, Pak Bro di sana sudah malam pun waktunya tidur, tapi ikut ibadah malam ya di sana. Di kita di sini Indonesia pagi. Puji Tuhan ya. Nanti malam juga kita ketemu. Ini benar-benar korban saudaraku. Jadi ini menunjukkan kemarin saya bicara tentang bagaimana mental pemenang itu terlihat di sini saudaraku. Jadi Bapak Ibu kita bisa buktikan bahwa untuk Tuhan kita tidak takut berkorban. Katakan amin. Mari kita lihat dulu nats bacaan Alkitab kita Yosua pasal 10 ayat 8. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Iya. Terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Amin. Amin, saudaraku. Orang kalau tidak takut berkorban, maka ada sebuah jaminan dari Tuhan. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, kepada Yosua ini adalah pemimpin setelah Musa. Jadi ketika Musa sudah mati, Yosua yang menggantikan Musa. Yosua seorang yang masih muda, yang belum punya pengalaman begitu banyak seperti seniornya Musa. Namun di sini Tuhan meneguhkan hatinya. Tuhan berkata, Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Firman kepada siapa? Kepada Yosua. Dan saya percaya firman juga kepada kita sekalian pada pagi ini. Janganlah takut. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu bicara janganlah takut. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita sekalian ya. Janganlah takut. Jangan takut apa saudaraku? Jangan takut kepada mereka. Mereka ini adalah musuh-musuh yang sedang dihadapi oleh Yosua. Musuh-musuh yang bagi Yosua dan orang Israel mereka begitu menakutkan saudaraku. Tapi Tuhan memberikan sebuah jaminan, janganlah takut. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu.
Dan Tuhan memberikan jaminan lagi, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara-saudara, hari ini Tuhan ingin semua kita, saudaraku, supaya kita tidak takut berkorban dalam kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan. Nah, kita akan lihat rahasianya, kita akan bongkar ya. Saya akan bongkar di pagi hari ini, saudaraku, untuk kita bisa mengerti sebuah rahasia tidak takut berkorban ya bagi Tuhan. Karena ada banyak orang percaya dia takut berkorban bagi Tuhan ya. Orang percaya umat Tuhan itu dia menjadi umat pemenang ya. Kenapa? Dia menjadi umat pemenang kehidupan atas musuhnya di saat dia, saudaraku, mengerti rahasia tidak takut berkorban. Sosangka sama Tuhan ya. Orang yang mengerti rahasia tidak takut berkorban, maka sudah bisa dipastikan dia itu, saudaraku, bisa memenangkan kehidupan ini, saudaraku. Kehidupan atas musuh. Ya, musuh baik secara, saudaraku, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, saudaraku. Nah, musuh-musuh yang tidak kelihatan itu banyak sekali. Saudara, serangan roh-roh jahat. Kemudian apalagi, saudaraku, intimidasi, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, ini menghantui kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku. Belum lagi menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, juga termasuk masalah sakit penyakit ini, saudaraku. Kadang-kadang iblis berkata, udah kamu udah sakit, nah mungkin bisa disembuhkan lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini suatu intimidasi. Maka kita perlu berhati-hati untuk menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita, hati kita, supaya kita tidak sampai larut dengan berbagai macam trik, tipuan-tipuan setan yang mencoba melemahkan kita. Ya, saudaraku. Jangan takut, saudaraku. Ya, kemarin saya berbincang-bincang dengan Bro Salim, dan ketika dia dalam keadaan mungkin secara fisik capek, lelah, tapi dia bahkan juga mungkin kesehatan agak sedikit terganggu ya, dan dia punya tekad semangat, tidak, saya harus ibadah, saya harus hadir dalam ibadah. Nah, ini bentuk dari pengorbanan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mengasihi diri kita, setelah kita ikuti apa yang dirasakan oleh perasaan kita, apa yang dimengerti oleh pikiran kita, maka kita tidak akan pernah bisa mempunyai mentalitas pemenang ini, sehingga kita tidak takut. Kita menjadi orang yang takut berkorban, saudaraku. Ya, jangan takut, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya, saudaraku, Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu perlindungan kita, saudaraku. Nah, semua ini harus kita lawan. Untuk Tuhan kita berserah, ya, saudaraku. Kemudian kalau menghadapi setan iblis yang mencoba melemahkan kita, jangan diam. Kita harus melawan itu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara sama Tuhan, jadi kita harus bedakan mana yang kepada siapa kita berserah, kepada Tuhan tentunya. Dan untuk serangan-serangan setan, jangan kita menyerah. Kita harus melawan itu, saudaraku. Supaya kita bisa melihat kemenangan terjadi. Katakan amin. Nah, untuk itu kita akan lihat sama-sama untuk membongkar rahasia supaya tidak takut berkorban. Mari kita lihat ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 16 sampai dengan ayat 18, saudaraku. Dapat kita lihat di sini bahwa ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui. Ini penting, mengetahui ya. Mengetahui rahasia tidak takut berkorban, saudaraku. Mari kita lihat yang pertama, siapakah dia orang yang mengerti rahasia, mengetahui rahasia, tidak takut berkorban. Yang pertama, dia adalah orang yang bersedia. Katakan bersedia, ya. Dia bersedia mengikuti tuntunan, ya, tuntunan Tuhan, dan kemudian dia mendengar suara dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 16. Ya, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Amin. Ada lagi padaku, pada Yesus, domba-domba lain. Domba-domba lain ini kan domba-domba yang bukan domba-domba inti, ya. Mungkin dia merasa minder dengan teman-teman dia merasa asing, tapi disitulah Tuhan mau untuk menuntun mereka, saudaraku. Jadi di sini, saudara kasih Tuhan, memang ikut Tuhan itu pengorbanan, saudaraku, ya, berjalan
seturut dengan kehendak Tuhan itu kita berkorban, saudaraku. Jadi yang pertama, orang yang mengetahui orang yang mengetahui rahasia tidak takut berkorban itu siapa? Yang pertama, saudaraku, dia punya B yang pertama, yaitu bersedia. Bersedia apa? Dia bersedia untuk mengikuti tuntunan Tuhan, lalu kemudian dia mendengar suara dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini pengorbanan, saudaraku. Kita dituntun Tuhan, ya saudaraku, dituntun selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Ini pasti saudara butuh energi, ya, butuh kekuatan untuk kita bisa melangkah. Seperti domba itu dituntun oleh gembalanya, saudaraku. Dan domba kalau dituntun oleh gembalanya, maka domba itu dia akan bahagia sekali, saudaraku, ya. Dia aman di tangan gembala, saudaraku. Karena dia tahu yang tuntun dia ini bukan orang asing, saudaraku. Yang tuntun dia ini adalah gembala, sehingga dia aman, ya. Dia aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini rahasia yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, saudaraku, mengetahui tentang tidak takut berkorban. Itu siapa, saudaraku? Yang kedua itu bernama, ini dia punya B yang kedua bernama berusaha, ya, berusaha mengasihi Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dikasihi Bapa. Karena Yesus ini memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-17. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Amin. Amin. Jadi, saudara kasih Tuhan, rahasia kedua mengetahui tidak takut rahasia tidak takut berkorban itu apa, saudaraku? Perlu ada usaha, saudaraku, usaha mengasihi Yesus, ada upaya. Jadi kita berusaha mengasihi Yesus. Yang tadinya kita mengasihi Yesus cuma 10%, sekarang kita naikkan 100%, saudaraku. Ya, mungkin bertahap 10%, 50%, 70%, kemudian bisa mencapai 100%. Itu yang Tuhan minta, saudaraku. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi rahasia yang kedua, saudaraku, dari orang yang mengetahui rahasia tidak takut berkorban itu siapa? Dia adalah orang yang berusaha mengasihi Yesus. Kalau orang tidak berusaha mengasihi Yesus, maka dia tidak mengerti rahasia, saudaraku, untuk menjadi orang yang tidak takut berkorban, saudaraku. Kalau orang yang tidak takut berkorban itu karena apa? Karena dia sudah mengasihi Yesus. Dia tingkatkan kasihnya kepada Tuhan. Semakin hari kasihnya makin melimpah kepada Tuhan. Sehingga bagi dia, oh Tuhan mau apa, suka-sukamu Tuhan. Ya, dia tidak takut. Saudaraku, Tuhan ajak dia naik ke gunung. Tuhan ajak dia turun ke lembah, saudaraku. Saya masih ingat era sekitar tahun-tahun 80-an, ya. Kemudian sampai era 90-an itu bagaimana kami mengiring Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, pengorbanan. Saudaraku, kami melakukan segala sesuatu sangkasan Tuhan, ya, dengan sukacita, ya, tanpa pamrih. Sangkasan Tuhan, tapi puji Tuhan indah sekali, saudaraku, ya. Itu satu kenangan yang indah yang tidak terlupakan, saudaraku. Ya, kami naik ke gunung, berdoa, berpuasa di sana, saudaraku. Setelah itu kami turun dari gunung, saudaraku, kami mulai masuk dalam pelayanan, saudara kasih Tuhan, ya. Kami selalu naik ke gunung, saudaraku. Gunung itu bukan cuma satu gunung, tapi ada 3 gunung, saudaraku. Gunung yang pertama, kita naik ke atas itu banyak rumah penduduk. Naik lagi ke gunung yang kedua, ada rumah penduduk tapi tinggal sedikit, ya, sudah berkurang, sudah jarang. Lalu naik ke gunung yang ketiga yang paling di atas itu, saudaraku. Itu tidak ada siapa-siapa di situ, ya. Hutan, saudara kasih Tuhan. Nah, di sana kami duduk berdoa mencari Tuhan, saudaraku. Kami beribadah. Ini bagi orang dunia ini satu kebodohan. Ngapain, ya? Kamu naik ke gunung capek-capek. Ya ngapain kamu ke gunung, ya? Susah-susah payah. Tapi itulah kami lakukan dengan segenap hati. Gak ada yang suruh, gak ada yang ajak, kami lakukan dengan segenap hati. Tapi puji Tuhan, ya, itu satu pengalaman rohani dengan Tuhan yang tidak bisa terlupakan sampai hari ini. Maka saya juga bersyukur saya punya pengalaman di dalam menghadapi bagaimana roh-roh jahat, ya, serangan-serangan itu, karena saya dilatih Tuhan juga di situ, saudaraku.
pada waktu saya naik ke gunung, saudara-saudaraku, dalam doa puasa, nah ini Bapak Ibu jangan dicontoh ya, ini hal yang tidak baik. Pada waktu naik ke gunung, semua pada puasa dengan sungguh-sungguh, saya naik ke gunung ini dengan setengah hati, ya, dengan berat hati juga, saudaraku. Ya karena juga sungkan, ya karena juga rasa nggak enak, saya kasih Tuhan. Dan pada dalam doa puasa itu saya digoda terus, saudaraku, ya. Pikiran saya ini selalu fokus kepada apa yang menjadi makanan kesukaan saya, minuman kesukaan saya. Nah, makanya dalam hati saya nih, dalam hati, aduh cepat-cepat kebaktian ini selesai, lalu pulang sampai di rumah saya ingin makan makanan kesukaan saya, mau menikmati minuman kesukaan saya. Suasana kasih Tuhan, pada waktu itu ada hujan gerimis, ya, hujan gerimis, ya. Dan pada waktu dalam sikap berdiri, semua pada berdiri berdoa, ada seorang bapak, dia peluk saya. Dia tangan kanannya itu pegang payung, tangan kirinya itu dia rangkul saya waktu berdiri. Tahu-tahu saya rasa sesuatu yang lewat di depan saya itu seperti angin, suatu ya, angin lewat. Tiba-tiba saya pusing dan akhirnya saya mulai nggak punya tenaga, mulai lemas, mulai akhirnya miring ke kiri, dia ikut miring ke kiri. Waktu dilihat saya semakin miring ke bawah, akhirnya dia mulai tahu, oh ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Ini ada serangan roh jahat dan mereka semua langsung berdoa, mereka perangi roh jahat yang mengganggu, menyerang saya. Dan hari itu saya dilepaskan suatu. Dan saya sadar, saya bilang, aduh, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya melakukan kesalahan ini. Karena sikap hati saya nggak benar. Saya setengah hati, saya tidak sepenuh hati. Dan satu soal kasih Tuhan, ketika saya minta ampun di hadapan Tuhan, nah kali berikutnya pada waktu naik ke gunung, saudaraku, naik ke gunung soal kasih Tuhan, pada saat di atas itu saya sendirian, ya. Memang lokasinya beda tapi berdekatan, saudaraku. Ya memang di tempat itu memang angker di situ. Tapi waktu itu memang saya di satu tempat, ya saya memang di situ lokasinya sama, cuma saya beda posisi saja. Waktu itu karena ayah saya polisi, jadi dia punya mantel polisi itu saya bawa ke gunung supaya untuk pakai untuk tempat berteduh dari dinginnya malam dan panasnya yang menyengat di siang hari itu, saudaraku. Nah, disitulah saya duduk, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sampai Alkitab saya baca dari depan sampai belakang, saudaraku. Selama 3 hari 2 malam saya berdoa di situ. Saudara kasih Tuhan, dan saya lihat keajaiban Tuhan terjadi, ya. Almarhum itu Omah, dia berpikir bahwa aduh semalam jangan sampai ada terjadi serangan lagi kepada saya karena peristiwa yang lalu itu, saudaraku. Dia agak sedikit khawatir, dia ada sedikit cemas sebagai seorang ibu, ya. Dia bawa makanan, dia bawa minuman sebagai bekal untuk saya, saudaraku. Dia ajak teman saya untuk naik temani dia ke atas sana. Dan di kejauhan jarak sekitar antara dia dengan saya 200 meter. Di keheningan malam dia dengar saya lagi memuji Tuhan, memetik gitar, saudaraku. Dia meneteskan air mata, dia berkata, Tuhan terima kasih, anak saya dia aman dalam perlindungan Tuhan di sini. Lalu terus dia akhirnya datang dan dia berkata, ini mama bawa makanan, minuman, kamu makan dulu, mungkin kamu lapar. Dia bilang, enggak, saya masih puasa ini. Dan puji Tuhan akhirnya, selang kasih Tuhan, saya bilang makanan dibawa pulang aja, enggak apa-apa, Tuhan berikan saya kekuatan. Besok malam hari yang kedua sama juga. Dia bawa makanan, bawa minuman juga. Itulah hati seorang ibu, ya, kepada anaknya, mengasihi anaknya. Karena dia takut jangan sampai saya lapar atau saya pingsan di sana. Lalu dia bawa juga makanan dan minuman. Dia ajak juga teman saya untuk naik temani dia. Sampai di atas juga sama suatu. Karena waktu itu memang tidak ada listrik, ya, di tengah hutan ini. Saya hanya pakai lilin saja, ya. Lilin, dan saya nyalakan lilin itu, saudaraku, sambil saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Pada waktu dia lihat saya dalam keadaan itu, dia bersyukur kepada Tuhan, sambil juga dia terharu karena dia tahu ada perlindungan Tuhan. Memang di tempat itu juga ada juga binatang buas, ya, yang bisa mengganggu manusia, saudaraku. Tapi hari itu saya dalam perlindungan Tuhan luar biasa. Lalu ketika saya bilang, sudah enggak apa-apa, saya masih kuat, makanan, minuman bawa pulang aja. Dan akhirnya, soal kasih Tuhan, ya, pada besoknya hari yang ketiga, saya bilang, Tuhan, saya mau pulang di hari yang ketiga, berikan saya kekuatan. Dan ketika saya turun dari gunung, saudaraku, itu saya jalan sudah enggak kuat, saudaraku.
Kalau orang dorong sedikit aja, pelan aja, saya bisa jatuh ya. Tapi hari Tuhan kasih saya kekuatan, saya bisa turun dari gunung pelan-pelan sampai ke bawah. Dan akhirnya saya mampir di rumah tante saya, dia bikin kacang hijau saya makan, dia buatkan susu saya minum untuk memulihkan stamina saya. Tahu-tahu ada orang datang cari saya dan dia berkata, John, saya dengar kamu mau ke luar negeri. Dia tanya, kamu sudah punya paspor, sudah punya visa, ya, kamu sudah punya persiapan-persiapan. Saya bilang belum. Lalu dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan suatu. Dan dia bilang, oke, besok kamu datang ke rumah saya. Tuhan pakai orang ini suatu, ya, orang Ambon asli suatu, ya. Kalau dalam dunia bisnis ya, dalam dunia usaha pengusaha itu kebanyakan kan orang-orang etnis Tionghoa. Tapi ini orang Ambon asli suatu. Dia pada waktu itu akan memulai sebuah usaha yang baru, saya kasih Tuhan. Dia butuh modal dan modal itu saya kasih Tuhan. Dia kontrakan rumah orang tuanya itu sebagai modal dan dia sisihkan untuk 1/10 di situ, saya kasih Tuhan ya. Dia sisihkan uang 1/10 untuk mendukung pelayanan saya, Bapak Ibu, pada waktu karena saya mau berangkat ke luar negeri. Dan puji Tuhan, saya kasih Tuhan, dari apa yang dia lakukan itu merupakan suatu pengorbanan juga. Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu sekalian ya, pengorbanan orang ini suatu. Dan pada waktu Ambon dilanda dengan kerusuhan, saya kasih Tuhan, luar biasa keluarga ini mereka pindah ke Manado suatu. Dan keluarga ini sangat diberkati Tuhan sekali. Sehingga dia bisa nyekolahkan kuliahin anaknya, saudaraku, 4. Jadi dokter ada 1 di Amerika, saudaraku. Dan dia berikan rumah mereka 1. Dia berikan juga mobil mereka 1. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan melihat apa yang dia lakukan itu, saudaraku. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Memang Tuhan gak butuh dana, tapi pekerjaan Tuhan itu butuh dana, saudaraku. Dan saya kasih Tuhan, dia menjadi rekanan dari satu BUMN di Indonesia, saudaraku. Dan Tuhan berkati dia, saudaraku, di dalam urusan perminyakan itu, saya kasih Tuhan ya. Dan pada berapa tahun kemudian dia telepon saya, dia ajak saya pergi pelayanan di Manado. Dari Manado dia ajak saya pelayanan lagi ke mana? Ke Kalimantan. Jadi dia tanggung semua tiket pesawat, saya kasih Tuhan. Sehingga saya lihat keluarga ini benar-benar yang mereka diberkati. Saya masih ingat juga ketika ini istrinya ini dulu waktu kami masih usia-usia anak muda ya, remaja ini kan kami masih labil ya, belum stabil. Kami masih lebih suka untuk hal-hal yang duniawi, kami belum cinta Tuhan. Nah, dia yang mengajarkan kami untuk bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana lebih setia beribadah, melayani suatu. Dan puji Tuhan sampai hari ini apa yang dia lakukan ya, pelayanan dia itu kami ingat sampai hari ini. Puji Tuhan, berapa tahun lalu saya juga undang dia datang ke Kediri ya untuk melayani bersama dengan tim dari Manado suatu. Dan puji Tuhan saya lihat saudara ibu ini sering dia pergi ke luar negeri dan dia berkata kepada almarhum Oma, dia bilang, Tante, puji Tuhan suami saya sekarang diberkati Tuhan. Saya berangkat ke luar negeri terus untuk mengikuti acara-acara di luar negeri. Lalu Oma berkata, kamu masih ingat Tuhan pernah pinjam tangan suamimu untuk memberkati pelayanan John. Dan itulah sebabnya kalau hari ini Tuhan berkati kalian itu memang karena kalian menabur sehingga Tuhan tidak lupa. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang inilah pengorbanan saudaraku. Ya, jadi jangan takut berkorban saudaraku. Kalau engkau takut kehilangan nyawa, maka engkau akan kehilangan nyawa. Tapi sebaliknya, orang yang kehilangan nyawa karena Tuhan, ya, nyawa itu kan sesuatu yang benar-benar itu hidup suatu, ya. Yaitu bicara juga soal waktu kita, hidup kita, juga persembahan kita itu nyawa, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang sangat berarti, yang kita sayang. Abraham pun tidak takut berkorban, dia persembahkan Ishak suatu di atas Gunung Moria dan puji Tuhan ya. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa dia memberkati Abraham bersama dengan keturunannya. Jadi saudara lihat Abraham diberkati, anaknya, turun anaknya, Ishak diberkati, turun ke cucunya juga, Yakub diberkati. Saya berdoa supaya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang mengerti, mengetahui rahasia tidak takut berkorban, engkau semua diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan lambaikan tangan.
Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini perlu kita saudara, ada usaha, berusaha saudaraku. Berusaha untuk mengasihi Yesus ya. Yesus yang dikasih oleh Bapa karena apa? Karena dia beri nyawanya. Yesus saja rela berkorban. Dia beri nyawanya. Nah, apa balasan kita kepada Yesus? Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita berbahagia, saudaraku. Di bumi, kita bersama dengan anak cucu keturunan kita. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang mengetahui rahasia tidak takut berkorban? Itu dia punya B yang ketiga. B yang ketiga itu bernama berpegang pada kuasa dari kehendak Tuhan. Dia memberi dan mengambil kembali. Memberi apa? Dia memberi nyawa dan dia bisa mengambil nyawanya kembali. Mari kita lihat ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 18. Ya, Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Amin. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku ya. Rahasia mengetahui tidak takut berkorban. Saudaraku, dia akan berbahagia ya. Kalau orang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau orang tidak takut malah dia menyerahkan itu, maka dia akan memperoleh kembali, saudaraku. Bapak Ibu masih ingat ya, pasta gigi Colgate ya, saudara kasih Tuhan ya. Itu pasta gigi Colgate ini pemiliknya, saudaraku. Dia juga, saudara, dari dulu ketika dia mulai merintis usahanya sebelum perusahaannya berkembang jadi besar dan produknya itu sampai dikirim ke berbagai macam negara, saudaraku. Dia juga seorang yang memberikan persembahannya bagi Tuhan ya. Persembahan persepuluhan milik Tuhan dan luar biasa. Akhirnya Tuhan berkati dia, saudaraku. Memberkati dia dan perusahaannya berkembang, saudara kasih Tuhan. Itu janji Tuhan. Orang-orang yang tidak takut berkorban, mereka akhirnya menikmati hasilnya. Satu lagi, kalau sudah pernah dengar merek Canon ya, Canon apakah itu kamera, apakah itu fotokopi dan seterusnya. Sama juga, saudaraku. Dia tadinya, saudara kasih Tuhan ya, dia beri perpuluhan, tapi setelah dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan jauh lebih banyak, saudaraku. Dia bukan cuma beri perpuluhan lagi, tapi naik, saudaraku, menjadi 20%, naik lagi 30%, 40%, 50%, sampai dia rela, saudaraku. Dia berikan 90% kebalik. Dia hanya pegang 10%, tapi dia bilang 10%-nya ini saja sudah banyak sekali. Dan saudara tahu Tuhan berkati dia, perusahaannya berkembang. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Dia pakai orang-orang kepercayaan yang bisa dipercaya untuk mengelola perusahaan dia. Dia tinggal melayani Tuhan saja, saudaraku. Dan kita lihat ya, hasil produknya itu dinikmati oleh seluruh dunia, ada di mana-mana. Saudara, itulah janji Tuhan. Kalau orang tidak takut berkorban, maka Tuhan akan membuktikan firman-Nya kepada dia, saudaraku. Sebagaimana Tuhan melakukan kepada Abraham ya, karena Tuhan lihat Abraham tidak takut menyerahkan Ishak anaknya yang dia tunggu, saudaraku, ya selama 25 tahun baru dia mendapatkan itu, saudaraku. Ishak itu baru sudah dapat Ishak, lagi senang-senangnya Tuhan minta lagi Abraham persembahkan Ishak. Nah, Ishak itu sesuatu yang disayangi Abraham, yang begitu dikasihi, saudaraku ya. Itu menjadi harapan Abraham, dia menjadi pewaris tahta Abraham. Tuhan minta Ishak dipersembahkan, tapi Abraham rela, saudaraku. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak walaupun Ishak sudah mati karena dikorbankan. Tapi lihat, Abraham menemukan itu dan sampai hari ini Bapak Ibu terbukti, saudaraku, keturunan Abraham orang Israel. Saudara lihat ya, mereka menguasai dunia ini, saudaraku. Lihat yang media sosial ini, siapa yang punya? Mereka semua, saudaraku. WhatsApp, Facebook, apalagi Instagram, YouTube, Google, ini orang-orang Yahudi semua, saudaraku. Dan itu memang terbukti, saudaraku. Bisa dibayangkan nggak kalau waktu itu Abraham keberatan, dia berat hati mempersembahkan Ishak, mungkin ceritanya udah beda, tidak sampai terjadi hari ini. Saya baru lihat di YouTube itu, saudaraku, mereka baru orang Yahudi menemukan ada satu alat, saudaraku. Dan alat ini dia semacam dispenser dan nanti akan mengalahkan, saudaraku, perusahaan-perusahaan air mineral akan tutup semua. Ini saudara kasih Tuhan, mereka menciptakan alat ini, saudaraku, dia menyedot udara masuk dalam alat ini dan air udara itu dibuat menjadi air. Ya, saudaraku, dan itu bisa diminum.
bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian teknologi canggih. Itu kenapa saudaraku? Mereka begitu brilian, begitu pintar, begitu jenius karena Abraham ini saudaraku dia telah menunjukkan ya satu teladan yang baik, dia tidak takut berkorban sehingga apa yang terjadi? Tuhan sungguh-sungguh memberkati dia. Nah, saya berdoa supaya pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang mengerti bahwa rahasia tidak takut berkorban, saudaraku, sebagaimana Tuhan berkati Abraham dan keturunannya, semua kita juga sama. Kita ini adalah keturunan Abraham juga. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, anak cucu diberkati, lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, karena itu lakukan firman ini satu, ya. Lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Orang tidak bisa melakukan firman karena apa? Dia hatinya belum 100% cinta Tuhan, ya. Seperti saya dulu selaku. Belum 100% cinta Tuhan. Jadi waktu diajak naik ke gunung itu, ya sungkan, ya karena terpaksa. Makanya saya mengalami serangan itu dari roh jahat. Tapi setelah saya tahu bahwa saya lakukan yang penuh kesadaran dengan sebuah kerinduan hasrat mencari Tuhan, maka mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Saya mau berangkat, Tuhan persiapkan orang ini. Sangkasan Tuhan ya menjadi tangan Tuhan untuk membantu saya berangkat ke luar negeri, dan sebagai hasilnya Tuhan juga berkati orang ini ya. Bless me and my Lord bless you. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkati orang saudaraku, maka Tuhan akan memberkati kita ya. Apalagi hamba Tuhan. Mari kita lihat hasilnya apa saudaraku. Hasilnya bagi orang percaya yang taat mendengar firman, akhirnya dia menjadi satu dengan kawanan ya, dan dia menjadi satu dengan gembala. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16. Oh ya, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Amin. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ini hasilnya bagi orang percaya yang mendengar firman Tuhan. Dia menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala, ya, satu dengan gembala. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ada kesatuan, ada unity di antara umat Tuhan dan juga di antara domba dengan gembala. Luar biasa, kita ini domba-dombanya Tuhan. Kita ini punya gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus ya. Dan puji Tuhan, saya ini cuma gembala di bumi yang menuntun saudara dengan firman Tuhan setiap hari, membawa saudara untuk lebih dekat, lebih melekat dengan gembala agung kita Yesus Kristus. Ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Saudaraku, ya, bagi orang yang mengetahui rahasia tidak takut berkorban, saudaraku, lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia ikut akan teladan Yesus yang memberi nyawanya, dan kemudian Yesus juga menerima nyawanya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 17. Ya, Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan Amin. baik-baik, oleh karena aku memberikan nyawaku, untuk apa? Menerimanya kembali. Jadi ketika apa yang kau berikan kepada Tuhan, engkau akan menerima kembali, saudaraku. Apa yang kau tabur, itu akan engkau tuai, saudaraku. Ya, supaya saudara ingat khotbah saya di hari ini, mari kita buat simulasi, saudaraku. Coba buka tangan saudara, tangan kanan saudara begini, buka di depan, ya, dan saudara berkata begini bersama dengan saya, terima, ulurkan tanganmu, kasih. Lagi katakan, terima, ulurkan tanganmu lagi, kasih. Terima, kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan berhentinya? Nggak akan pernah berhenti selama engkau mengerti rahasia tidak takut berkorban. Engkau terima, engkau kasih, engkau terima, engkau kasih. Tuhan tidak akan pernah menahan berkat atas kehidupanmu. Yang percaya bilang amin. Tapi kalau engkau terima, berhenti saja sampai pada engkau terima dan engkau tidak kasih, maka itu berhenti juga, saudaraku. Aliran kuasa Tuhan, aliran berkat Tuhan itu berhenti sampai di situ. Tapi kalau engkau terima, engkau kasih, engkau terima, engkau kasih, engkau terima, engkau kasih, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, seperti Yesus bilang ini ya.
Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk apa? Menerimanya kembali. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita sekalian ya. Coba kalau Yesus tidak memberikan nyawanya untuk kita semua. Saudara bisa tahu apa nasib semua penduduk dunia, umat manusia yang sekian banyak ini. Ya, ada sekitar 7 miliar orang. Apa yang terjadi? Mereka semua mati binasa, saudaraku. Karena tidak ada jaminan keselamatan. Nah, Yesus berikan itu, saudaraku. Dan akhirnya dia menerimanya kembali. Jangan takut Bapak Ibu ya, untuk berkorban bagi Tuhan. Jangan takut, saudaraku. Karena kalau engkau takut berkorban, engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa sungguhan. Lalu kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti. Dia mengerti apa, saudara? Dia mengerti tugas Yesus itu dari Bapa di sorga. Jadi Yesus melakukan itu karena Bapa yang memberikan tugas kepada dia. Kita lihat ya, di dalam Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Amin. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugasnya apa, saudaraku? Dia memberikannya dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua juga ditugaskan Tuhan seperti Yesus ini untuk memberikannya dan kemudian kita akan menerimanya kembali ya. Tuhan memberkati kita semua untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tetap semangat dan percayalah kalau kita sudah belajar mengetahui rahasia tidak takut berkorban, maka apa yang kita korbankan itu tidak akan pernah sia-sia ya. Itu akan kembali juga kepada kita, bukan juga kepada kita, tapi itu berdampak kepada anak cucu keturunan kita ya. Anak cucu generasi kita nih seperti Abraham ya, anak cucunya diberkati luar biasa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari Kediri akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang malam pagi ini Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan, melindungi kami setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu berkorban bagi orang lain Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, dan kami akan memberikan sebagian berkat-Mu Tuhan bagi orang lain ya Tuhan. Biarlah orang lain Tuhan juga merasakan Tuhan berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita di hati Tuhan. Biarlah kami memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu, kalau kami memberi dengan sukacita Tuhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang selalu mengubah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami selalu bersedia mengikuti teladan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Yang berusaha menjaganya ya Tuhan. Dan berpegang pada firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Berkati hamba-Nya Pak John Sarpunan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, beri kesehatan Tuhan, beri kekuatan Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan mengurapi hamba-Nya Pak John Sarpunan yang setia Tuhan. Memberi kami firman-firman-Mu ya Tuhan. Dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Magdalena dari Kediri yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan ya pagi ini. Tuhan berkati Bu Magda. Terima kasih. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, yang menyampaikan kebenaran firman. Ini satu jawaban buat saya. Kami mengucap syukur, terima kasih. Saya lebih dikuatkan maupun dengan problem apapun yang saya sudah putus asa. Tapi dengan firman ini, Tuhan selalu mengingatkan saya, rahasia tidak takut berkorban di Yosua 10 ayat 8. Saya sudah baca ini tadi, saya ulang-ulang. Saya luar biasa, saya terima kasih. Saya akan terus belajar karena saya belum mengerti, saya belajar pasti Tuhan kasih hikmat buat saya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Yonatan yang telah membawa doa firman. Juga terima kasih Ibu Magdalena yang juga mendoakan peneguhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa propitik akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Saya shalom. akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Ya. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik
yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya yang telah Ya. menyampaikan doa propiti. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, terima kasih selanjutnya, Bu Joyce. ya, dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman Gereja CLCC disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan Ibu Rosalin. Iya, terima kasih Bu Joyce kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, sama-sama. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, dan nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli tahun 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 10 bulan Juli 2023, anak Candy putrinya Bapak Romli Halomoan Lubis, Surabaya. 18 Juli 2023, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 21 Juli 2023, Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani dari Sidoarjo. Dan 24 Juli 2023, Gereja CLCC berulang tahun. Dan 29 Juli 2023, Bapak Bruri Tikwaru dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman, hari ulang tahun pernikahan yang ke-57. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Solistiowati 0813-1418-2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan dengan jelas oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Kita doakan ya ulang tahun pernikahan yang
ke-57 semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saya Ibu Joyce sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini. Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan, beserta Ibu Sinta, sekeluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak John. Ya, praise the Lord. Bapak Ibu, kita akan berdoa ya untuk Pak Yanto yang mengkoordinir ibadah pagi ini. Beliau dalam keadaan agak sedikit ya terganggu kesehatannya. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan kesehatannya ya. Haleluya. Oke, pagi ini siapa yang dalam pergumulan silakan bisa kirim ya permohonan doa ke layar chat, layar monitor ya. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari. Mari saudara-saudara sekalian kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus pagi ini kami datang menghampiri Engkau. Kami doakan untuk Pak Yanto yang mengkoordinir ibadah pagi ini. Beliau dalam kondisi kesehatan terganggu, uluran tangan kasih-Mu menjamah dia, sehingga dia tidak merasa pusing lagi, tidak merasa muntah lagi. Bangkitkan untuk semangat makan, nafsu makan, biar makin meningkat bertambah dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berikan dia pertolongan, berikan dia kemenangan, berikan dia pemulihan di dalam nama Yesus. Berkati Pak Yanto, Bu Yani, dan anak mantu cucunya, juga untuk Juna, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehingga tidak muntah lagi dalam nama Yesus. Percaya hari ini kuasa mujizat ajaib dari Tuhan sudah terjadi untuk Pak Yanto, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk ya Tuhan, Ibu Joyce Putirai di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan kepadamu sehingga engkau tidak lemah lagi. Tuhan beri engkau pengharapan sehingga engkau tidak putus asa lagi. Tuhan sedang mengubahkan dalam nama Yesus segala sesuatu dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan hari ini aku percaya dalam nama Yesus, yang buruk Tuhan gantikan menjadi yang baik. Yang tidak menyenangkan Tuhan menggantikan menjadi yang amat menyenangkan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, semua ketakutanmu tidak akan pernah ada lagi dalam nama Yesus. Tuhan sudah gantikan ketakutanmu dengan damai sejahtera. Sehingga kau hidup dalam pengharapan dan pengharapan tidak pernah mengecewakanmu. Bapa berkati Bu Joyce, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan sembuhkan kau hari ini juga. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak, kami berdoa untuk suaminya, anak bantu cucu, menjamah mereka semua. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Tuhan beri hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan pulihkan segala sesuatu, baik itu kesehatan, baik keuangan, ekonomi. Tuhan cukupi semuanya. Kami doakan untuk pekerjaan Pak Umar dalam nama Yesus. Tuhan menolong untuk proyek pekerjaan yang dari Tuhan Yesus Samarinda, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Tetap giat melayani Tuhan, Bu Joyce. Jangan takut, karena Tuhan akan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Jangan takut berkorban, karena engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan janjikan bagimu. Mari Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati orang tua terkasih kami juga. Ya Tuhan, Pak Bruri Brosalin yang ada di Jerman. Kalau di bulan ini mereka berusia yang ke-57 tahun pernikahannya, merupakan sebuah sukacita yang luar biasa. Oh Tuhan, kebahagiaan bersama semua anak mantu cucu di Jerman, dan juga bersama dengan kami sebagai keluarga besar gereja CLCC. Tuhan berkati orang tua terkasih kami ini. Tuhan berikan mereka panjang umur, damai sejahtera, panjang umur dalam pernikahan, dalam rumah tangga mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Tuhan pulihkan segalanya Tuhan, baik keuangan, ekonomi, semua dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, dari kegagalan,
Tuhan, Tuhan alihkan kembali kepada keberhasilan. Dalam nama Yesus, dari sakit penyakit, Tuhan akan bawa engkau beralih kepada kesehatan yang luar biasa. Tuhan, walaupun dokter kemarin tidak bisa ditemui karena dokter sedang keluar kota, kami percaya Yesus dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan kesehatan Bu Rosalin sehingga kakinya pulih, kakinya kuat. Kami percaya semua tidak kebetulan, Tuhan punya rencana yang indah atas Bu Rosalin. Bangkitkan imannya dalam nama Yesus. Mujizat masih terjadi. Aku berkata hari ini oleh blur Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, keuangan ekonominya Tuhan pulihkan semuanya. Semua tagihan pembayaran yang belum dibayarkan kepada Pak Bruli Rosalin, semua bisa dibayarkan dengan lancar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, mudahkan semua apa yang mereka upayakan, mereka urus, yang mereka kerjakan. Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik. Tuhan bela mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih berkati studi cucu-cucunya dan juga pekerjaan anak-anaknya, mantunya Tuhan berkati. Lindungi, jauhkan segala yang jahat dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Pak Yonatan Ponidi dan Ibu Magdalena yang ada di Kediri, kami doakan dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Jangan takut, engkau punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyelesaikan segala persoalanmu. Tuhan akan membuat engkau berkemenangan di hari-hari ini. Ada mujizat-mujizat ajaib yang akan menyertai engkau dalam nama Yesus. Bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Tuhan yang akan mempromosikan engkau, Tuhan yang akan memuliakan engkau di dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya pada pagi hari ini, jadikan Pak Yonatan Ponidi bersama dengan istrinya Ibu Magdalena menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan selamatkan keluarga besarnya dalam nama Yesus. Untuk putranya yang sudah beralih kepada keyakinan yang lain, Tuhan selamatkan dia di dalam nama Yesus. Dan dia akan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu. Percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah penolongmu. Jangan susah, jangan takut, tetap percaya mujizat masih ada bagimu. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Bertindak memberi engkau pertolongan, bertindak memberi engkau kemenangan, bertindak memberi engkau terobosan-terobosan ajaib dalam hidupmu. Berkati Bu Jajuk bersama dengan keluarga besar Koswandi, berkati Bu Nini, sekeluarga, anak mantu cucu berkati. Bu Lina, Tuhan semua kakak beradik, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami doakan cucu Bu Nina ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Bu Nini, kami doakan dalam nama Yesus untuk anak Dave Samuel. Memberkati dia, kesehatannya bertambah baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk juga Tuhan komunikasinya bertambah baik dalam nama Yesus. Berkati anak Eleanor, Kimberly, semua diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Demikian juga untuk Ibu Weli Hukubun di dalam nama Yesus. Tuhan menolong ya Tuhan anak Aldo dalam nama Yesus. Cucunya kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong dia. Kemarin sudah menyelesaikan tes Pantover. Baru selesai dan minggu depan mendengar hasilnya pasti mengecewakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Oh Tuhan, kami percaya tidak akan pernah mengecewakan orang-orang percaya yang berseru berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota Dewan. Tuhan sertai juga dalam nama Yesus. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semua proyeknya, pembayaran, tagihan-tagihan bisa kembali dibayarkan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu untuk Bu Weli sendiri. Engkau terima kuasa Tuhan pagi ini. Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Tuhan kami juga doakan Ibu Indriani dalam nama Yesus. Oh Tuhan kami serahkan Ibu Indriani dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hari ini pandang Yesus. Mantapkan hatimu, tetap percaya bahwa apa yang telah engkau lakukan di waktu-waktu yang lalu, lakukan lagi. Dan engkau lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib akan terjadi bagimu bersama dengan semua anak mantu cucumu. Memberkati anak-anaknya, baik Ita, juga Riko, Riki, berkati Feli yang dalam persiapan pernikahan tahun depan. Kami doakan semua dilancarkan. Untuk Kristian, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatannya. Keajaiban terjadi bagi Kristian. Tuhan, karena itu kami doakan supaya Tuhan berikan Tuhan belas kasihan bagi Kristian. Kami berdoa juga untuk Riko, belas kasihan bagi Riko, sembuhkan Riko juga dalam nama Yesus. Selamatkan dia, kembalikan dia ke jalanmu bersama dengan istri dan anaknya. Terima kasih. Kami doakan juga untuk Riki, istrinya yang akan melahirkan. Kami berdoa supaya Tuhan lancarkan semuanya. Terima kasih untuk Ita yang ada di
Oh Tuhan Blita berkati dalam nama Yesus bersama anak-anaknya dan suaminya. Berkati juga ibunya yang ada di Lasem, Ibu Tini dan juga Male, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian nanti malam yang akan dikoordinir oleh Ibu Indriani. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan yang melayani di dalamnya. Berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak kami, Johan, Cindy, James, berkati kami semua. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian juga sepanjang bulan ini, berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua apa yang menjadi kerinduan anak-anakmu. Aku berdoa supaya revival, kebangunan rohani terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat hadir juga pagi ini, Tuhan sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus saat ini juga. Oh Tuhan sembuhkan Ibu Nini Herawati, Tuhan sembuhkan juga dalam nama Yesus Ibu Lea Siwalete, Tuhan sembuhkan juga Ibu Warni Utami, Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan Ibu Desi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Ibu Linda Effendi. Percaya pagi ini semua yang hadir sudah disembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau di hari-hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah dalam nama Yesus pekerjaan tanganmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini, Tuhan buat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan buat engkau mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Tuhan buat engkau mengalami kebaikan, bukan keburukan di dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik turun atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, aku berkata semua yang hadir pagi ini, sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Pak Bruri, Bro Salin, Pak Jonathan, Pak Kalina, Bu Piani. Terima kasih Pak Jon. Doa-doa Tuhan berkati. Jonathan, Bu Marlina, Bu Indriani, Bu Joyce, ya. Terima kasih Bu Yayu, Ibu Sinta. Terima kasih Bapak Jonathan juga istrinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indri. God bless you all. Ya, selamat malam, selamat beristirahat Pak Bruri, Bro Salin. Terima kasih Pak Jon. Amin. Ya, Salam buat semua di Jerman ya. Ya, Amin. Praise the Lord. amin. Telapan lekker ya. Tapi ini Ja, tot morgen. termorgen. Dank u En wel. goeie. Well. Oke, selamat Oke, selamat bye. malam semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye bye. Sampai nanti malam ya. Bye-bye. Oke. Tot ziens.